Sebuah fakta yang umumnya ada pada diri setiap manusia, bahwa masa lalu dengan semua kegelapan yang ada adalah jalan hidup yang tidak ingin diumbar di masa sekarang. Kita semua pasti ingin move on dan berganti background kehidupan, terlebih pada hal-hal buruk yang itu benar-benar terlihat. Dan ketika secara personal sudah bersikeras untuk meninggalkan masa kelamnya, betapa menjengkelkan ketika ada orang-orang yang secara sengaja memunculkan masa lalu itu dan menjadikannya bahan ejekan atau hinaan. Di zaman yang serba digital seperti saat ini, terlalu mudah bagi siapapun untuk menjatuhkan orang lain. Media sudah cukup mampu membuat kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Oleh karenanya, seseorang yang dangkal pola pikirnya akan begitu mudah berpikir pendek, terlebih ketika dendam dan benci sudah terlalu dalam memasuki sisi buruk dari hatinya. Dari sinilah secara tidak langsung memberikan edukasi tegas bahwa berteman memang dengan siapapun, tapi bersahabat dan sharing terkait kehidupan haruslah dengan orang-orang terdekat yang amanah, yang sudah kita kenal dengan baik. Jangan sampai salah memilih teman, sebab terlalu banyak kasus di mana aib kita justru disebarluaskan oleh orang-orang yang notabene-nya adalah teman kita sendiri, salah satu orang terdekat kita sendiri. Para ulama berkata, orang yang mencela saudaranya karena melakukan dosa akan diberikan ganjaran berupa dosa yang sama yang ia lakukan, seperti yang dikerjakan saudaranya apabila disertai dengan kekaguman akan keselamatan dirinya dari dosa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, celaan Anda atas saudaramu karena dosanya adalah perbuatan yang dosanya lebih besar daripada dosa yang ia lakukan. Bahkan tingkat kemaksiatannya lebih parah, karena hal itu menunjukkan bahwa Anda merasa bangga atas ketaatan Anda dan Anda memuji diri Anda untuk itu dan merasa suci dari dosa-dosa. Sedangkan saudaramu telah melakukan dosa, maka bisa saja hancurnya hati karena dosa-dosanya, dan apa yang terjadi pada dirinya dapat menimbulkan sikap rendah diri, memandang dirinya dalam kehinaan, membebaskan dirinya dari sifat merasa lebih baik, kesombongan, dan rasa ujub. Dia berdiri di hadapan Allah sembari menundukkan kepala sebagai bentuk penghambaan dan kehinaan, dengan hati yang remuk sebagai tanda penyesalan. Semua itu adalah lebih bermanfaat dan lebih baik baginya daripada perasaan bangga diri Anda atas ketaatan yang Anda lakukan. Anggaplah bahwa Anda telah banyak melakukan kebaikan, merasa diri berharga, dan merasa bahwa Anda mempunyai kedudukan di sisi Allah dan makhluk-makhluknya yang lain. Betapa dekatnya orang yang berdosa ini dengan rahmat Allah, dan betapa dekatnya pula orang yang sombong ini dengan kemurkaan Allah. Karena dosa yang membawa kepada kerendahan hati itu lebih disukai olehnya daripada ketaatan yang bersama dengan kesombongan. Seumpama Anda tidur sepanjang malam dan bangun dengan rasa menyesal sebab tidak sempat bangun untuk sholat malam, itu lebih baik daripada Anda mendirikan sholat sepanjang malam dan bangun pada waktu pagi dengan penuh takjub atas diri sendiri. Tertawanya Anda sambil mengakui kekurangan diri adalah lebih baik daripada Anda menangis dalam keadaan sombong. Rintihan para pendosa itu lebih disukai oleh Allah daripada tasbihnya orang-orang yang sombong. Yang terbaik adalah selalu mengingat masa lalu sendiri agar tidak mudah merendahkan orang lain. Ingatlah bahwa menjadi baik tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih pada orang-orang yang terlanjur berada di lingkungan yang tidak membawanya pada jalan yang benar. Hargai setiap proses perubahan dan dukung sekecil apapun progres perubahan itu, sebab penilaian kita di mata Allah adalah bagaimana kita di akhir perjalanan hidup ini.
Dan tentang proses itu adalah bumbu kehidupan yang harusnya bisa sama-sama kita ambil hikmahnya.